Ya, baiklah, dari Sumatera saya akan terbang ke Kalimantan. Sudah ada Nancy di Balikpapan. Nancy, informasi terpenting apa yang Anda bisa bagi kepada kita siang hari ini? Ya, Vesi dan pemirsa, memang penghitungan suara di KPU Balikpapan memang berjalan cepat, dan data suara yang masuk ke KPU Kota Balikpapan sudah mencapai 95% dengan pasangan nomor 2 yaitu SBY dan Budiono menempati urutan pertama, disusul dengan pasangan nomor pasangan nomor 1 Mega dan Prabowo, dan pasangan nomor 3 JK dan Yusuf Kala. Dan SBY dan Budiono meraup suara sebanyak 154.333 atau sekitar 59%, dan sementara pasangan nomor 1 Megawati dan Prabowo memperoleh 61.886 suara atau 24%. Dan kemudian pasangan nomor 3 JK dan Wiranto mendapatkan 43.636 suara atau sekitar 17%. Dan hasil ini pemirsa merupakan penghitungan real count yang didapat berdasarkan formulir C1 atau formulir sertifikat hasil pemilihan suara di setiap TPS yang dikumpulkan oleh KPU Kota Balikpapan. Dan sampai saat ini suara yang terkumpul sebanyak 259.857 dari 391.992 DPT di 1.108 TPS yang tersebar di Balikpapan. Dan menurut petugas penginputan data di KPU memang masih ditemukan kesalahan penghitungan di tingkat TPS, yaitu kesalahan penjumlahan hasil perolehan suaranya. Namun kesalahan tersebut hanya terjadi di beberapa TPS, sekitar 2 atau 3 TPS saja, dan hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi jumlah persentasi perolehan total. Dan demikian, Vesi. Baik, jika tadi di Banda Aceh dan di Balikpapan suara sudah banyak yang masuk ke tingkat KPU tingkat 2 begitu ya, KPU daerah Balikpapan dan Banda Aceh, sementara di Medan tidak. Lalu bagaimana dengan di Surabaya? Cynthia, silakan laporannya. Ya, Vesi, meskipun proses penghitungan di 3 kecamatan baru akan dijadwalkan esok hari, namun Kecamatan Sukolilo hari ini telah melakukan penghitungan dengan hasil pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono unggul dengan suara 70%. Perhitungan tersebut diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi lampiran model C1 dari seluruh TPS yang ada. Meskipun belum memulai penghitungan secara manual pada tingkat kecamatan, pasangan calon presiden SBY Budiono dipastikan menang mutlak di Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini. Dari 164 TPS yang terbagi di 7 kelurahan, pasangan SBY Budiono memperoleh 31.195 suara, sedangkan Megawati Prabowo memperoleh 9.147 suara, dan pasangan JK Wiranto hanya memperoleh 3.736 suara, sementara suara tidak sah mencapai 1.785 suara. Hasil rekapitulasi tersebut telah ditempelkan di kantor kecamatan agar memudahkan saksi dari masing-masing calon presiden melakukan pengecekan data yang masuk. Dari KPPS ke BPS, BPK itu udah selesai semua, udah 100% udah masuk. Nah, tinggal penghitungan final. Untuk penghitungan final itu di Kecamatan Sukolilo dilakukan pada hari Jumat. Sementara itu, penghitungan secara manual pada tingkat PPK di Kecamatan Sukolilo dan beberapa kecamatan yang lain seperti Kecamatan Mulyorejo dan Gubeng rencananya baru akan dilangsungkan hari Jumat esok hari. Ya, Vesi, sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur, hasil rekapitulasi menunjukkan pasangan SBY dan Budiono unggul, disusul oleh Megawati Prabowo, dan di tempat ketiga JK Wiranto, dan ini merupakan rekapitulasi 19 dari 24 kecamatan. Pasangan SBY Budiono unggul di Banyuwangi, Jawa Timur. SBY memperoleh suara 366.754 suara atau 55,27%, dan Mega Prabowo di urutan kedua dengan 237.865 suara atau 35,85%. Dan urutan ketiga JK Wiranto dengan perolehan suara 58.960 suara atau 8,89%. Menurut Ketua KPU Banyuwangi Samsul Arifin, hasil sementara rekapitulasi ini merupakan hasil dari 19 dari 24 kecamatan yang ada di Banyuwangi. Sementara itu 5 kecamatan yang belum mengirimkan rekapitulasi suaranya, yakni Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Singojuru, dan Kecamatan Sempu. Dan diperkirakan hari ini kelima kecamatan tersebut akan mengirimkan hasil rekapitulasinya.
Demikian, Vesi. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar saya ke Makassar. Rahel, silakan laporannya singkat, padat. Ya, Vesi, dalam pelaksanaan Pilpres kemarin, Panwaslu Kota Makassar telah mencatat sedikitnya 29 pelanggaran, 24 diantaranya merupakan pelanggaran pidana dan 5 merupakan pelanggaran administratif. Dan bentuk pelanggaran tersebut antara lain warga yang kedapatan mencontreng 2 kali di 2 TPS yang berbeda dan adanya 3 surat suara yang telah tercontreng sebelum pemilihan dan juga ditemukannya warga yang menggunakan surat undangan memilih milik orang lain. Panwaslu Kota Makassar sendiri memberikan batas waktu pelaporan selama 3 hari setelah kejadian kepada masyarakat yang menemukan adanya atau terjadinya pelanggaran saat Pilpres kemarin. Sementara terkait dengan pernyataan Andi Alfian Malarangeng saat kampanye Budiono di Makassar yang menyatakan ada saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden, dinilai mengandung pelanggaran pidana pemilu karena dianggap telah merendahkan salah satu suku yang ada di Indonesia. Dan hari ini tim Panwaslu Kota Makassar melimpahkan kasus ini secara resmi ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat. 2 kali, karena memang 2 undangannya, kemudian 1 kasus memilih memakai nama orang, nama kemenakannya di ujung tanah, kemudian ada juga kasus surat suara sudah tercontreng, lalu yang paling banyak sebenarnya adalah beberapa KPPS yang tidak memberikan C1 kepada PPL. Dan dalam pelaporan ini, tim advokasi JK Wiranto sebagai pelapor kepada pihak Panwaslu juga dimintai keterangan dan sehubungan dengan laporan pelanggaran pidana pemilu ini, pihak tim penyidik Reskrim Polda Sulawesi Selatan dan Barat yang dipimpin oleh AKBP Setiadi dan Kompol Burhamsa mengatakan bahwa kasus ini masih dalam proses penyidikan dan rencananya besok penyidik akan memanggil saksi bahasa dari Universitas Hasanuddin Makassar yang diajak untuk mengkaji pernyataan dari Andi Alfian Malarangeng tersebut. Pesi. Baiklah, terima kasih Rahel. Sebelumnya Cynthia, kemudian Nancy Putri dan juga Mariska Prudence atas laporan komprehensif dari Anda. Pemirsa, kami akan terus pantau masuknya suara di setiap KPUD hingga kemudian nanti ada penetapan suara secara nasional dari mulai tanggal 25 hingga 27 Juli. Itu yang dijanjikan oleh KPU. Mudah-mudahan tidak akan lebih lambat lagi seperti yang terjadi di pemilu legislatif. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.